Sebelum kita ke pembentukan Law firm. kantor ya law firm-nya Abang ini, aku tuh masih pengen tahu ya selama proses di beberapa kantor itu sebenarnya aku selalu pengen tahu soal apa sih kayak kasus paling menarik yang biasanya Oke. ditangani gitu. 2014 aku masuk kantor Bank Ben. Waktu itu kita sempat kedatangan seorang klien yang kebetulan aku sebut merek kayaknya. Ya salah satu perusahaan taksi Oke. terbesar di Indonesia. Waktu itu terdiri dari berbagai macam variatif lah sengketanya, mulai sengketa pemegang saham sampai sengketa merek. Banyak lah ya. Banyak lah, dan itu membuat aku lebih kacau balau. Baru sekitar 2 minggu di kantor Bank Ben, kemudian kasus itu muncul dan basicku balik lagi aku pidana. Oke. Ini perkaranya mulai dari CV sampai ke PT, bahkan undang-undang merek, aku nggak ngerti itu apaan. Tapi setelah ku genjot, wah ternyata begini toh. Akhirnya terlewati lah, artinya aku cukup bisa mengimbangi semua regulasi tentang CV, sampai ke PT, sampai ke undang-undang merek, bahkan hak cipta. Oke. Berarti itu mulai pengetahuan mulai meluas. Baru banget ya. tuh ya. Di kantor. Baru tapi benefitnya banyak sekali Bang. Menurut aku itu kasus yang cukup membantu aku berkembang cukup pesat. Mantap. Oke Bang, kita ke sekarang Abang punya law firm sendiri nih. Iya. Sejak kapan dan kedepannya Abang kayak pengen bawa law firm ini ke arah mana gitu? Atau mungkin Abang mungkin bisa cerita juga ya, sebenarnya kayak nilai-nilai penting dari law firm ini tuh apa gitu? Oke. Ini berdiri cukup panjang sih prosesnya, Oke, karena iya. aku 2 kali bikin law firm juga sama rekan-rekanku. Oke, iya. Ya, brother. Ya respect pasti Ya. sama mereka. Respect pasti, semua perjalanan yang kita lewati tentu cukup membantu kita untuk ada di titik ini. Ya, betul. Respect untuk semua kawan-kawan yang atau rekan-rekan yang pernah bekerja sama dengan aku lah secara Ya. personal gitu. 2 kali aku bikin law firm sama kawan-kawan dan akhirnya aku berlabuh untuk membuat law firm sendiri. Oke. Seperti itu. Sebenarnya aku masih punya satu perusahaan lagi namanya Manajemen Hukum Indonesia. Oke. Tapi ini cukup baru di Indonesia dan cukup unik, jadi mungkin aku belum bisa ceritakan. Oh, siap. Di depan layar aku belum bisa ceritakan karena ini Iya. cukup baru dan Iya. aku nggak mau ibaratkan kata, bukan aku tidak mau berbagi ide sama kawan-kawan, tapi ini cukup inilah ya senjata rahasia. Ya, simpan dulu lah ya Bang ya. Kita bicara DSS saja. Oh, siap. DSS saja, oke. Setelah itu aku bikin DSS, ya tentu itu sebuah huruf-huruf yang aku suka saja. Oke. DSS. Tapi kalau orang-orang bilang itu singkatan dari Deka Saputra Saragi, ya silakan saja Ya. untuk berpikir seperti itu. Cuman aku suka saja dengan huruf DSS. Oke. Seperti itu. Menarik ya. Ya. Oke Bang. Nah, tentu Abang kan punya pengalaman sejauh ini meskipun dalam usia yang kalau bisa direntangkan itu ya masih milenial gitu. Tapi ya cukup inilah ya, maksudnya membangun karirnya ada lika-liku dan sekarang ya mungkin saya sangat yakin bahwa Abang sudah mulai menikmati hasil ya, amin ya. Dan gini Bang, saya dan mungkin kawan-kawan milenial lainnya itu kan ada juga yang punya ketertarikan, entah motivasinya itu adalah pengen menggunakan license mereka untuk mencari nafkah atau mungkin membantu orang. Nah, mereka pasti punya itu. Lalu gimana saran Abang? Terutama kan kalau kita rentang waktunya ya, kehidupannya tuh milenial ya pasti lebih tahu ya tantangannya gimana. Nah, tantangan lawyer milenial apalagi kan sekarang kayak digitalisasi kan. Nah, itu tantangannya apa-apa saja. Mungkin Abang bisa kayak Berbagi lah. kaitkan juga dengan situasi pandemi saat ini tuh kayak tantangannya gimana gitu. Jadi tantangan lawyer milenial, tantangan lawyer di masa pandemi ini tuh seperti apa gitu. Nanti mungkin di akhir kita tutup dengan kayak saran-saran Abang lah ya. Gitu. Aduh. Silakan Bang. Ini memang saya langsung banyak sekali pertanyaan ini. Yang pertama, 2017
memang aku sempat mau mencoba merumuskan mungkin buku, bukan buku yang sangat yang rumit ya, tapi buku sederhana Iya. saja. Bagaimana lawyer muda kemudian menghadapi zaman modernisasi. Iya. Jadi mungkin karena Neles orang penulis juga, sehingga pertanyaan itu agak sedikit menyerupai ideku waktu di 2017. Oke. Jadi memang aku pengen bikin buku, nggak usah tebel-tebel lah, tipis aja, tapi bagian dari keunikanku untuk berkenalan sama orang. Oke. Jadi aku pikir kan, kartu nama tuh udah biasa. Jadi aku pengen kenalan dengan beberapa orang-orang yang menurut aku, kalau aku kasih buku saku kayaknya unik nih. Ah, mantap. Artinya, wah ini pasti ada momen yang agak sedikit berbeda dari lawyer-lawyer muda lainnya Iya. gitu. Salah satu yang mau aku tulis itu, Oke. Neles, bagaimana lawyer muda menghadapi era modernisasi. Sebenarnya sih, kalau dari aku ya, ini perspektifku ya, Iya. cukup diuntungkan. Cukup diuntungkan karena kedekatan kita dengan teknologi. Oke. Jadi cukup diuntungkan, tapi dengan catatan juga ya, karena kita ini adalah basicnya adalah orang katakanlah ilmu apa dibilang ya, humaniora lah ya. Ya. Kita ini tergolong humaniora. Jadi kedekatan kita dengan teknologi jangan kemudian tidak diperdalam. Ya. Nah, kedekatan kita dengan teknologi inilah yang menurut aku menguntungkan lawyer muda untuk bisa bertahan atau melewati banyak rintangan di modernisasi. Rintangan yang pertama tuh sudahlah, mungkin semua lawyer muda pasti juga akan punya pengalaman seperti aku. Oke, ya. Kamu ini masih muda, bisa apa kamu? Oke. Jadi itu tantangannya ya. Ini tantangan Ah. yang ibaratkan kata cukup familiar atau cukup sering Oke. kita peroleh. Bagaimana cara untuk menjawab tantangan itu? Buktikan dong. Iya. As simple as that. Ya. Ketika orang merasa bahwa kamu belum mampu, kamu cukup membuktikan bahwa diri kamu mampu. Selesai Oke. permasalahan. Itu tantangan pertama dan jawaban untuk tantangan itu. Oh, very good. Iya dong, simple dong. Jadi Ya. ya, kiatnya sebenarnya udah masuk ini. Semudah itu. Oke. Terus yang kedua, tantangan kedua adalah ketika dia sudah menggunakan jasamu dan kemudian dia sudah mulai mencoba mengatur strategi bahwa dialah lawyernya. Oke. Ada dong klien seperti itu? Ya kan? Ya begini loh, Pak Deka. Ya saya ini kan juga punya pengalaman menggugat orang lain dan lain sebagainya dengan lawyer sebelumnya. Begini caranya. Kamu lawyer loh. Strategi kamu diatur oleh klien. Setuju nggak? Oke. Cara satu-satunya untuk berhadapan dengan klien seperti ini adalah keras. Kalau Bapak tidak setuju dengan cara saya, silakan cabut kuasa. Ya. Ya dong, aku nggak mau muluk-muluk tentang teoritisnya. Itu yang kita hadapi. Jadi ada klien yang mencoba mengatur upaya atau strategi apa yang kita lakukan untuk menghadapi masalah dia. Ada tuh. Wah, nanti akan kalian nikmati. Oke, itu paling tidak ada dua yang bisa aku share, tantangannya, dan menurut aku solusinya nggak usah pusing-pusing, as simple as that. Kamu diremehkan, selesaikan remehkan itu, buktikan remehkan itu. Kamu diatur, jangan mau diatur, as simple as that. Kita pengacara harus punya pendirian, Ya, betul. punya prinsip. Mantap. Paten. Ini bungkus. Pertanyaan kedua apa tadi? Selama pandemi ini kan Ya. tentunya Oke. apakah ada dampak khusus begitu buat pengacara? Oke, aku tidak tahu abang-abang yang lain ya, tapi secara personal sih, secara mandiri lah ya, cukup berdampak. Tapi puji Tuhan, ibaratkan katakan aku masih percaya bahwa segala sesuatu yang kita peroleh kan ini masalah garis tangan saja. Ya, oke. Ya, puji Tuhan cukup baik sih garis tanganku Mantap. untuk di masa pandemik ini. Amin, ya. amin. Gitu. Jadi ketika mungkin bisa dibilang begini, di 2017 2018 perkara-perkaraku udah selesai itu di tahun ini. Jadi ya tinggal invoice success fee semua di 2020. Aman. Ini fix. Jadi aku sulit untuk memberikan perspektif tantangan di pandemik itu, karena aku merasa bahwa
aku aman-aman saja di 2020. Mantap, ini kabar baik lah. Kayaknya dengan kabar baik ini kita harus menyudahi nih Bang. Ya, terima kasih banyak Bang Deka untuk Thank you. berbagi tips, berbagi inspirasi di Thank you, Neles. kesempatan kali ini. Sukses Makasih banyak untuk loh Bang. YouTube-nya. Iya, sukses juga buat Abang dan DSS dan ini juga ya. Untuk tim semuanya lah. Thank you banget Bang. Thank you, Neles. Kita nggak bisa salaman jadi. Ya. Oke, gitu aja ya Bang ya. Untuk Sip. penonton YouTube Neles, jangan lupa comment, like, and Subscribe. subscribe. And also share. Don't forget that. Oke, bye.